Hai semuanya, pernah nggak sih kamu mikir bahwa mengatur uang itu ibarat nyusun puzzle? Kalau salah naruh satu potongannya, gambarnya jadi berantakan. Makanya, penting banget buat paham prioritas pengeluaran. Kebayang nggak sih kamu gajian, terus ngeluarin uang sembarangan? Akhir bulan bingung, loh kok uangnya udah habis? Nah, biar nggak terus-terusan begitu. Yuk kita ngobrol santai soal gimana caranya mengatur prioritas pengeluaran. Jadi begini, pertama-tama pas gajian jangan langsung kalap belanja ini itu. Sebelum uangnya terbang entah kemana, coba tanya ke diri sendiri. Apa yang benar-benar kamu butuhin? Yang namanya kebutuhan itu beda loh sama keinginan. Kebutuhan itu kayak makan, bayar listrik, atau cicilan rumah. Kalau keinginan, ya beli baju baru padahal lemari udah penuh, atau ngopi cantik tiap hari di kafe. Nah, tips simpelnya, kamu bisa pisahin kebutuhan dan keinginan ini dari awal. Bikin list. Tulis semua pengeluaran yang wajib dibayar. Begitu yang wajib beres, baru deh sisanya bisa buat hal lain. Cara kedua untuk mengatur prioritas pengeluaran menggunakan rumus 50, 30, 20, yaitu rumus anti bokek. Kamu pernah dengar soal metode 50, 30, 20? Ini tuh rumus sederhana buat mengatur uang. Jadi, bayangin gaji kamu dibagi jadi 3 bagian. 50% buat kebutuhan pokok kayak makanan, transportasi, sewa rumah, tagihan-tagihan. Terus 30% buat keinginan kayak belanja, nongkrong, traveling. Dan 20% buat tabungan atau investasi. Karena simpanan masa depan tuh penting, siapa tahu ada kejadian darurat. Nah, kalau udah pakai rumus ini, tentunya hidup kamu bisa jadi lebih teratur dan gaji nggak hilang begitu aja tanpa bekas. Hal ketiga dalam mengatur prioritas pengeluaran adalah jangan lupa sama dana darurat. Kadang kita itu terlalu fokus sama pengeluaran sehari-hari sampai lupa nyiapin dana darurat. Padahal, hidup itu penuh kejutan. Bayangin aja, tiba-tiba motor rusak atau harus bayar biaya rumah sakit. Kalau nggak punya dana darurat bisa kacau banget kan? Idealnya dana darurat itu setara 3-6 bulan pengeluaran kamu. Kalau gaji kamu 5 juta sebulan, berarti dana daruratnya sekitar 15-30 juta. Kumpulin pelan-pelan, nggak perlu langsung banyak. Yang penting kamu bisa konsisten. Hal keempat dalam mengatur prioritas pengeluaran adalah dengan memprioritaskan utang. Kalau kamu punya utang jangan sampai diabaikan. Utang itu kayak duri kecil di kaki, kalau dibiarkan lama-lama bikin bengkak. Fokus dulu lunasin utang, terutama yang bunganya tinggi kayak kartu kredit atau pinjaman online. Nah, ada tips cepat dalam melunasi utang. Pertama, lunasi utang dengan bunga tertinggi dulu. Kedua, jangan bikin utang baru selama proses pelunasan. Dan ketiga, kamu harus punya target waktu buat bebas dari utang. Hal kelima dalam mengatur prioritas pengeluaran adalah jangan lupa siapin cadangan buat hal-hal nggak terduga. Kita nggak pernah tahu apa yang bakal kejadian besok, ya kan? Kadang motor tiba-tiba mogok, ada temen nikah dan butuh amplop, atau HP kamu rusak pas lagi butuh-butuhnya. Hal-hal kayak gini emang nggak bisa diprediksi, tapi harus tetap kita siapin. Sebenarnya ini mirip sama dana darurat, tapi skalanya lebih kecil. Kalau dana darurat itu buat kejadian besar kayak kehilangan kerja atau biaya rumah sakit, dana cadangan ini lebih ke pengeluaran kecil-kecil yang nggak direncanain tapi tetap butuh uang. Jadi, selalu sisihin sebagian kecil uang setiap bulan buat hal-hal kayak gini, biar keuangan kamu tetap aman dan nggak kepotong dari kebutuhan pokok. Intinya lebih baik siap sedia daripada panik belakangan. Cara keenam dalam mengatur prioritas pengeluaran yaitu investasi buat masa depan. Kalau selama ini kamu cuma simpan uang di tabungan, coba deh mulai belajar investasi. Tabungan itu bagus, tapi kalau cuma disimpan di bank, nilainya bisa kalah sama inflasi. Cari instrumen investasi yang sesuai sama tujuan dan profil risiko kamu. Bisa reksadana, emas, atau bahkan saham. Tapi ingat, investasi itu bukan judi. Jangan asal ikutan tren atau tergiur keuntungan besar dalam waktu singkat. Kamu harus pelajari dulu sebelum mulai. Nah, hal ketujuh yang harus diperhatikan dalam mengatur prioritas pengeluaran. Self-reward. Boleh, tapi jangan kelewatan. Kita semua butuh self-reward.
Setelah kerja keras, nggak ada salahnya sesekali memanjakan diri. Tapi ingat, jangan sampai self-reward ini jadi alasan buat boros. Misalnya, daripada makan di restoran mahal tiap minggu, coba pilih sesuatu yang lebih hemat tapi tetap bikin senang. Contohnya kayak masak menu spesial di rumah. Nah, hal ke-8 yang harus dilakuin dalam mengatur prioritas pengeluaran adalah mengevaluasi pengeluaran itu sendiri secara berkala. Nah, ini nih yang sering kita lupa. Setelah bikin rencana pengeluaran, kita jangan berhenti di situ aja. Kamu juga perlu cek ulang, apakah rencana itu berjalan sesuai harapan. Setiap bulan, luangkan waktu buat evaluasi pengeluaran. Kamu bisa tanya ke diri sendiri, ada nggak pengeluaran yang bisa dikurangi? Dan, apakah uang yang kamu keluarin udah sesuai prioritas? Kalau ada yang melenceng, maka bisa kamu perbaiki di bulan berikutnya. Cara ke-9 dalam mengatur prioritas pengeluaran adalah jangan ikutan tren yang nggak penting. Tren itu datang dan pergi, tapi pengeluaran kamu tetap harus stabil. Jangan gampang kebawa arus tren, apalagi yang nggak sesuai kebutuhan kamu. Misalnya, beli gadget terbaru padahal yang lama masih bagus. Belajarlah bilang enggak sama tekanan sosial. Nggak perlu pamer barang mahal cuman buat kelihatan keren. Yang penting, kamu nyaman dan sesuai sama kemampuan. Cara ke-10 dalam mengatur prioritas pengeluaran adalah diskusi bareng keluarga. Nah, poin ini penting banget. Terutama buat kamu yang jadi bagian dari sandwich generation, diskusi keuangan bareng keluarga tuh sangat penting. Sandwich generation itu kan istilah buat orang yang harus ngurusin keuangan buat 2 generasi sekaligus. Orang tua di atas dan anak-anak di bawah. Kalau nggak ada komunikasi yang jelas soal prioritas, keuangan kamu bisa gampang banget kewalahan. Misalnya gini, kalau kamu harus bantu biaya hidup orang tua, ngobrolin ini baik-baik sama mereka. Jelasin kemampuan finansialmu dan coba ajak cari solusi bareng. Bisa jadi mereka setuju untuk lebih hemat, atau kamu dan saudara lain bisa bareng-bareng patungan. Begitu juga soal anak-anak. Kalau ada biaya sekolah, kebutuhan sehari-hari, atau keinginan mereka yang kadang bikin pengeluaran membengkak, diskusi penting banget. Libatin pasangan untuk nentuin mana yang jadi prioritas utama dan mana yang bisa ditunda. Intinya, dalam kondisi sandwich generation, komunikasi adalah kunci. Kalau semua pihak di keluarga tahu kondisi keuangan kamu, mereka bakal lebih ngerti dan bisa diajak kompromi. Jangan segan untuk bilang nggak bisa atau kasih batasan, karena prioritas utama kamu tetap menjaga kestabilan finansial keluarga. Nah, cara terakhir dalam mengatur prioritas pengeluaran adalah berani bilang tidak. Kadang, ada aja pengeluaran yang muncul gara-gara kita nggak enakan. Misalnya, teman ngajak nongkrong ke tempat mahal, atau ada arisan yang sebenarnya kamu nggak butuh. Belajarlah bilang tidak tanpa merasa bersalah. Ingat, kesehatan keuangan kamu lebih penting daripada menyenangkan orang lain. Nah, jadi teman-teman, mengatur prioritas pengeluaran itu bukan soal langsung sempurna. Ada proses belajar di dalamnya. Pasti ada salah langkah, tapi itu wajar. Yang penting, kamu terus belajar dan memperbaiki diri. Dengan kamu mengatur prioritas pengeluaran, hidup kamu jadi lebih tenang. Nggak ada lagi drama akhir bulan kehabisan uang. Dan yang paling penting, masa depan jadi lebih terjamin. So yuk mulai sekarang, pahami prioritas pengeluaranmu dan jadikan itu kebiasaan. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton sampai akhir. See you di next video.